Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matil taufiq. Alhamdulillah ala ni'matis sadat wasihhati wal afiyah. Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kita yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga dengan rasa syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi usia kita, memberkahi aktivitas kita, memberkahi segala aspek kehidupan kita, apapun yang terjadi pada diri kita. Karena sesungguhnya seorang muslim semua perkaranya dalam perkara yang sangat menakjubkan. Rasulullah SAW pernah menyebutkan ajaban li amril mu'min. Perkaranya orang-orang beriman itu begitu menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair. Bahwa semua perkaranya adalah sebuah kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan hal itu tidak pernah didapat kecuali pada diri seorang mukmin. Jika kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur. Jika kita mendapatkan ujian, kita bersabar. Maka dari itulah awali hari kita dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari kita, memudahkan urusan kita, dan semoga Allah Jalla fil Ula masukkan kita ke dalam surga. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kami mengingatkan diri kami dan kepada para jamaah sekalian di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, hari Jumat. Mari kita sama-sama memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita juga di hari ini perbanyak amal-amal kebaikan kita. Karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari yang pernah Allah SWT ciptakan. Maka jadikan hari ini adalah hari yang terbaik dalam satu pekan ini. Dan jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk terus menebar kebaikan dan untuk terus beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih melanjutkan pada pembahasan yang pernah kita bahas sebelumnya, masih pada serial fikih rumah tangga, dengan harapan semoga kajian ini akan semakin meningkatkan kualitas hubungan kita dengan pasangan kita. Semoga kajian ini akan semakin meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah Azza wa Jalla sudah mengumpulkan kita di dalam kehidupan dunia ini bersama dengan pasangan kita. Kita meminta kepada Allah Jalla fil Ula, semoga kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keabadian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga yang maha tinggi dan maha mulia. Saudaraku sekalian, tema yang kita angkat dalam kesempatan hari ini adalah bagaimana kita memupuk cinta dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan melakukan hal-hal yang kita anggap biasa. Kita tahu kalau kita bicara tentang cinta, cinta itu butuh dipupuk. Cinta itu butuh untuk dijaga.
Sebagaimana dulu kita menyemai cinta, maka setelah itu kita memupuknya, menjaganya, mempertahankannya, memperjuangkannya. Maka yang namanya cinta perlu dipupuk. Terkadang kita ketika bicara masalah memupuk cinta, banyak di antara kita yang berbicara terkait dengan hal yang muluk-muluk. Harus jalan-jalan ke luar negeri, ke Perancis, ke Paris, harus jalan-jalan ke tempat-tempat yang mahal, harus makan di tempat-tempat yang mahal. Sesungguhnya memupuk cinta bersama dengan pasangan kita bisa diawali dan bisa dilakukan dari hal-hal yang kita anggap biasa. Ya, dari hal-hal yang kita anggap biasa di dalam rumah kita sendiri. Maka sesungguhnya kita punya kemampuan untuk itu. Kita semua punya kemampuan untuk melakukan hal itu semuanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah siap untuk berkomitmen menjaga cinta itu? Apakah kita sudah siap untuk berkomitmen memupuk cinta itu setelah kita berumah tangga di dalam sebuah bahtera? Kita tahu setelah berumah tangga misalnya, banyak kemudian sesuatu yang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dulu ketika masih pengantin baru, kita masih romantis-romantisan, kita masih sering memeluk pasangan kita, kita masih sering mencium kening pasangan kita. Tapi seiring berjalannya waktu misalnya, terkadang kemesraan itu menjadi memudar dengan sendirinya. Seiring dengan pertemuan yang semakin intens, semakin banyak. Ketika masih pengantin baru misalnya, biasanya itu baru ketemu masih senang-senangnya. Maka ada yang namanya istilah honeymoon atau bulan madu. Tapi begitu bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berjalan, akan muncul yang namanya suatu kebosanan. Setelah kita begitu lamanya, setelah kita begitu banyaknya bertemu dengan intens, misalnya tidur bareng, makan bareng, pergi bareng, ngaji bareng, melakukan hal-hal serba bareng. Hal itu kemudian terkadang membuat rasa rindu tidak semenggebu dulu. Maka dari itu pernah disebutkan oleh para ulama. Para ulama membuat sebuah kaidah yang sekiranya kaidah itu bisa menggambarkan keadaan itu. Disebutkan oleh para ulama, kathratul mamas tazilul ihsas. Sungguhnya kathratul mamas, banyaknya interaksi, seringnya terpapar dengan sesuatu, bisa tazilul ihsas, menghilangkan sensitivitas. Ketika kita sudah hidup sekian lama dengan pasangan kita, kadang-kadang yang namanya sensitivitas itu hilang. Bosan. Kalau orang kita bilang bosan. Maka dari itu perlu cara untuk menjaga cinta itu agar terus menggebu. Agar cinta itu terus menyala. Ibaratnya kita punya kewajiban menjaga lilin supaya lilin itu nggak mati. Nah, cinta di antara pasangan bisa terus-menerus meningkat dengan cara dipupuk. Dan kalau kita bicara pupuk, nggak usah bicara tentang hal-hal yang muluk-muluk deh. Mulai dari hal-hal yang biasa saja. Bagaimana kita menjaga keharmonisan rumah tangga, tentu ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kedua pasangan. Jadi setiap dari kita, entah itu istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya, harus berkomitmen untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangganya. Karena keharmonisan dalam rumah tangga adalah kunci sukses dalam membuat keluarga itu tetap mencapai tujuan utama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah itu keluarga itu tetap utuh dan tetap harmonis sampai kakek nenek nanti, sampai dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Maka dari itu diibaratkan sebagaimana sebuah lautan. Kehidupan rumah tangga itu pasti akan mengalami masa pasang dan masa surut.
selama menjalin pernikahan. Saat kita mengalami masa pasang, kita harus mengantisipasi. Saat surut, kita juga harus mengantisipasi. Semua harus diantisipasi. Begitu juga dalam masalah, banyak sekali dalam masalah-masalah kehidupan kita. Dan pasang surutnya, rasa cinta itu sesuatu yang wajar. Kita saja di dalam hati kita punya yang namanya iman. Iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan itu juga bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan bisa berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Jikalau iman kita saja bisa berkurang, bisa naik, bisa turun, bisa minus, bisa plus, lalu bagaimana dengan kehidupan cinta kita dengan pasangan kita? Pasti ada naiknya, ada turunnya, ada pasangnya, ada surutnya, ada menggebunya, dan ada menipisnya. Maka kewajiban kita, gimana caranya kita merawat cinta itu dari hal-hal yang paling sederhana. Ada kalanya dalam kehidupan rumah tangga itu ada rasa bosan yang menyapa. Ya, kita ditimpa kebosanan. Gitu-gitu terus misalnya. Kemudian ada rasa cemburu yang membara. Misalnya kita melihat pasangan kita ngobrol dengan sepupunya gitu, dan kita tahu sepupu itu bukan mahram dengan seseorang, diri seseorang. Kemudian kita merasa cemburu misalnya. Padahal yang dibicarakan adalah hanya sekedar masalah bagaimana kabar Pak D-nya, Bu D-nya misalnya. Dan itu sesuatu yang wajar. Terkadang ada rasa bosan yang menyapa, ada rasa cemburu yang membara. Terkadang justru rasa cinta itu sudah mulai melandai, mulai berkurang, sudah mulai surut. Nah, disinilah kemudian ditambah lagi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul misalnya. Entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah tetangga, masalah cicilan bagi yang punya cicilan misalnya. Ditambah permasalahan yang muncul, kemudian ditambah juga komunikasi yang minim yang terbangun antara suami dan istri tersebut, yang membuat akhirnya kehidupan rumah tangga itu makin runyam. Maka dari itu kita butuh untuk memupuknya, dan hal itu bisa kita hindari jikalau kita kemudian ingin menyelamatkan rumah tangga kita itu. Hal itu bisa dihindari jikalau kita mencoba untuk memanfaatkan hal-hal yang rutin kita lakukan di rumah tangga kita untuk semakin memupuk cinta kita. Nah, dalam kesempatan hari ini saya akan berikan kira-kira 4 atau 5 saja hal rutin yang pasti kita lakukan di dalam rumah kita, dan itu bisa dipakai untuk memupuk rasa cinta kita dengan pasangan kita. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan, dan ini pasti kita lakukan di dalam rumah kita. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita bisa membagi tugas satu sama lain di dalam rumah kita. Kita tahu rumah kita itu butuh dikelola. Rumah kita itu butuh dibersihkan. Rumah kita itu butuh dirawat. Rumah kita itu butuh dihidupkan. Tentunya tugas untuk mengelola rumah, membersihkan rumah, memakmurkan rumah bukan hanya tugas istri, tetapi ini adalah tugas pasangan suami istri berdua. Maka membagi tugas adalah cara terbaik untuk memupuk cinta yang ada di antara pasangan suami istri. Dan ini sesuatu yang biasa kita lakukan. Misalnya begini, kita bagi tugas dengan pasangan kita. Misalnya istri tugasnya adalah memasak, suami tugasnya, orang Jawa bilang rajang cabai, rajang bawang, rajang terong. Rajang itu artinya memotong atau menyiapkan bahan-bahan sebelum dimasak. Itu termasuk bagian dari membagi tugas. Atau kemudian setelah makan, yang menyiapkan makanan di meja makan misalnya istri. Kemudian nanti yang punya tugas untuk membersihkan dapur setelah masak itu selesai, atau mencuci piring adalah suami. Dan itu cara paling enak untuk membagi tugas.
Atau kemudian istri punya tugas untuk nyapu, lalu suami punya tugas untuk ngepel, lantai rumah misalnya. Itu termasuk bagian dari membagi tugas. Atau saat kita mendapatkan bahwa genteng di rumah kita itu bocor, maka kita bagi tugas dengan istri. Biasanya kalau genteng bocor itu di lantai itu ada sisa air yang masih menggenang. Maka istri punya tugas membersihkan sisa air itu dan suami naik ke atas genteng. Jangan dibalik. Banyak di antara kita mendapatkan bahwa ada sosok istri yang subhanallah bisa benerin genteng, bisa benerin antena parabola misalnya. Tapi suaminya mana? Suaminya malah melakukan pekerjaan di dalam rumahnya, pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan oleh istri. Nah, maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara yang pertama, membagi tugas antara suami dengan istri. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah, dulu Rasulullah SAW juga berbagi tugas dengan istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna jami'an. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah, kana fi mihnati ahlihi. Dulu Rasulullah SAW senantiasa melakukan pekerjaan istrinya. Artinya Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya di rumah. Nah, ini adalah wujud nyata bagaimana dulu Rasulullah membagi tugas dengan pasangannya. Fa'idha hadaratis shalah qama ila shalah. Kalau datang waktu salat, Rasulullah langsung meninggalkan pekerjaan rumah itu dan langsung menunaikan salat. Nah, ini gambaran yang sangat nyata. Bahkan terkait dengan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan wahada min ahlaki al-anbiya wa rasul. Dan ini termasuk bagian dari ahlak seorang nabi dan rasul, yaitu ahlak at-tawadhu. Punya ketawaduan, kerendahan hati. Tidak menyombongkan dirinya, mentang-mentang kepala keluarga, gak mau bantu kerjaan istri. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis Urwah pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah, ayyu syai'un kana yasna'u Rasulullah SAW idza kana indak. Wahai Ibunda Aisyah, Rasulullah kalau ada di sampingmu itu, Rasulullah ngelakuin apa aja sih? Kata Urwah kepada Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi. Dulu Rasulullah SAW melakukan apa yang kalian lakukan untuk membantu pekerjaan keluarganya di dalam rumah. Ya, kemudian Ibunda Aisyah menggambarkan bagaimana dulu Rasulullah SAW berbagi peran, berbagi tugas dengan istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna jami'an. Di antaranya yahsifu na'lah. Dulu Rasulullah menjahit sandalnya. Ya, menjahit sandalnya, tidak asal perintah kepada istrinya, "Nih sandal saya putus, tolong jahitin dong," misal. Enggak. Dulu Rasulullah menjahit sandalnya. Kita bisa melihat kalau sandal aja sampai dijahit, otomatis punya sandal itu cuma sepasang. Karena kalau nggak dijahit nggak mungkin bisa kepakai. Beda dengan kita zaman sekarang, punya tas banyak, punya sepatu banyak, punya sandal banyak. Seolah-olah kita tidak pernah bersyukur atas pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Sampai ada mungkin di antara kita ada kamar khusus untuk menaruh koleksi sepatu kita, koleksi sandal kita, koleksi tas-tas branded kita. Lihatlah Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW berbagi tugas, berbagi peran dengan istrinya. Di antaranya yahsifu na'lah, memperbaiki sandalnya. Kemudian Rasulullah SAW juga digambarkan wa yukhitu saubah. Rasulullah SAW juga menjahit bajunya. Bajunya bolong, kemudian dijahit sendiri. Tidak asal perintah, tidak asal maido kalau orang Jawa bilang, komentar dijahitin nggak pas, kemudian kita mengatakan, loh kok nggak pas sih, kok kayak gini sih. Nah, Rasulullah SAW kita bisa bayangkan
menjahit sendiri bajunya yang bolong. Kemudian juga membantu istrinya, wa yarfa'u dalwah. Rasul SAW juga membantu istrinya untuk mengangkatkan ember. Kita tahu wanita adalah makhluk yang lemah, diciptakan dari tulang rusuk kita. Dan wanita itu harus dilindungi, termasuk dilindungi dari mengangkat barang-barang yang berat. Maka janganlah kita biarkan istri kita itu mengangkat ember sendirian atau mengangkat tabung gas sendirian. Kalau tabung gasnya yang warna hijau, itu gak ada masalah. Tapi kalau kita pakai tabung gas yang warna pink atau warna biru, tentu hal itu tidak layak dilakukan oleh seorang wanita. Nah, disinilah peran suami dan istri untuk berbagi tugas. Dan hal ini bisa dijadikan sarana untuk memupuk cinta di antara pasangan suami istri dari hal-hal yang kita anggap biasa. Nah, kita mulai dari mana? Kalau selama ini kita belum berbagi tugas dengan pasangan kita, maka kita mulai hari ini. Dan kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bersama-sama dengan pasangan kita membersihkan rumah kita. Ngosek kamar mandi, ngepel lantai, nyapu lantai. Ini bisa kita lakukan bersama dengan pasangan kita. Mewujudkan rumah yang bersih, rumah yang nyaman. Karena kita pernah mendengar semboyan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kita jadikan rumah kita tempat yang paling nyaman dalam kehidupan kita. Tempat yang paling indah dalam setiap episode cinta kita bersama dengan pasangan kita. Maka kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana, membersihkan rumah, membuat rumah jadi terasa lebih nyaman. Karena banyak ada kecenderungan pada zaman sekarang, kami dapatkan, orang zaman sekarang cenderung tidak merasa nyaman di rumah, gak betah di rumah. Bukan karena rumahnya yang kecil, bukan. Tetapi nggak betahnya kita pada zaman ini, nggak betah di rumah, karena disebabkan pada zaman ini kita sudah kehilangan ruh di dalam rumah. Kita saling cuek satu sama lain, nggak ada saling ta'awun satu sama lain, tidak ada saling bantu satu sama lain. Kita mulai dari hal yang sederhana, bersih-bersih rumah, menyamankan rumah, atau mengganti layout dari rumah. Tadinya misalnya mejanya di sini, kemudian kita ganti di sisi sudut yang lain. Untuk kemudian menjaga variasi supaya kita nggak bosan di dalam rumah. Karena rumah yang bersih, rumah yang nyaman adalah idaman setiap orang. Tetapi sayangnya, banyak di antara kita yang cuma menginginkan punya rumah yang bersih, rumah yang nyaman, tapi kita nggak mau mengusahakannya. Kita tidak mau untuk mengupayakannya. Gimana caranya rumah kita jadi bersih, jadi nyaman. Maka dari itu kebersihan rumah idealnya itu dilakukan bersama-sama. Suami membantu istri. Istri membantu suami, saling bantu satu sama lain. Suami harus mengambil peran dalam aktivitas istri di dalam rumah. Percayalah, hal ini pasti akan bisa menjaga cinta, memupuk cinta dengan hal-hal yang kita anggap biasa. Kita tahu aktivitas menyapu, aktivitas mengepel, aktivitas cuci piring, cuci baju, menyetrika pakaian, itu aktivitas yang biasa dilakukan di dalam rumah. Tetapi kita maknai aktivitas itu dengan pemaknaan yang jauh lebih tinggi. Bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar rutinitas, tapi kita melakukannya dalam rangka untuk merawat dan memupuk cinta. Apalagi pada zaman sekarang ada fenomena suami dan istri itu sama-sama kerja. Suami sibuk kerja, istri juga sibuk kerja. Otomatis waktu di antara mereka berdua itu sangat terbatas. Maka dari itu, adanya solusi untuk saling berbagi tugas satu sama lain di dalam rumah kita sendiri, itu bisa menjadi cara yang efektif untuk memupuk rasa cinta, agar rasa cinta itu terus bersemi, terus mengembang, terus tumbuh.
tidak layu di tengah jalan. Sebagaimana tadi saya sudah memberikan contoh, istri nyapu, suaminya ngepel. Istri cuci baju, suaminya jemur. Nah, di sela-sela mengerjakan tugas bareng itu, kan nggak mungkin ya, kita itu nyapu bareng, atau ngepel bareng, atau menjemur pakaian bareng, lalu kita diem-dieman gitu aja, kan nggak mungkin. Pasti di sela-sela ada mengerjakan dan berbagi tugas itu sering ada obrolan ringan terjadi, dan di sinilah mulai terbentuk yang namanya komunikasi. Ada komunikasi, intinya adalah komunikasi. Karena komunikasi ini bisa memupuk cinta. Yang berbahaya dalam kehidupan rumah tangga adalah saat salah satu pasangan itu sudah tidak memberikan atensi sama sekali dengan pasangannya. Punya istri tapi istrinya nggak pernah diajak ngobrol. Punya pasangan tapi pasangannya nggak pernah diajak kemudian makan bareng misalnya. Punya pasangan tapi diem-dieman aja. Itu sangat berbahaya dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu yang namanya komunikasi sebagaimana yang namanya cinta butuh untuk dipupuk. Butuh untuk dijaga, butuh untuk disemai. Kemudian selain itu, ketika seorang suami mau membantu pekerjaan istrinya, maka istri akan merasa bahwa dirinya itu dicintai. Oh, suami saya mau bantu saya untuk ngepel, berarti suami saya sayang sama saya. Suami saya mau bantu untuk jemur baju, berarti suami saya sayang sama saya. Istri akan merasa dicintai dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, ini adalah cara yang pertama yang bisa kita lakukan. Berbagi tugas bersama di dalam rumah. Dan Rasulullah SAW juga dulu menganjurkan kita, mengajarkan kita, dan memberikan contoh kepada kita bagaimana kemudian kita berbagi tugas dengan pasangan kita. Nah, ini cara yang pertama, berbagi tugas. Kemudian cara yang kedua, bagaimana kita memupuk cinta dari hal-hal yang biasa kita lakukan di dalam rumah kita sendiri. Cara yang kedua adalah pasti yang namanya rumah tangga itu ada acara masak-memasak. Ada acara bikin minum, atau bikin makanan, atau bikin cemilan, atau bikin kopi, atau bikin teh. Maka diupayakan tiap pasangan suami istri itu punya agenda untuk masak bareng. Ya, masak bareng. Apalagi bagi pasangan baru yang baru menikah, yang belum bisa masak. Maka di sini terkadang misalnya kita dapatkan fenomena banyak wanita baru menikah itu nggak bisa masak. Setelah ditelusuri, oh ternyata waktu kecil dia dimanja. Ketika SMP dia sudah masuk pondok, SMA masuk pondok lagi, kuliah juga lepas dari orang tuanya. Begitu lulus kuliah nggak bisa masak. Hanya bisa masak air, tinggal nyetekin kompor saja, cetek seperti itu. Masak-masak yang lain nggak bisa masak. Maka jikalau dalam pasangan baru belum bisa masak, maka sesungguhnya hal ini bukan masalah. Nikmati kekurangan tersebut, nikmati keadaan tersebut dengan cara memasak bersama dengan pasangan kita. Jadi saya percaya Anda punya uang. Saya percaya Anda bisa beli semua makanan yang Anda inginkan di luar sana. Tetapi cobalah sekali-kali untuk masak di rumah. Sekali-kali untuk memasak bersama dengan pasangan kita. Kita akan merasakan bagaimana dengan acara masak bareng itu, kita akan secara tidak langsung memupuk rasa cinta yang ada di antara diri kita dan pasangan kita. Kemudian masalahnya adalah jikalau kemudian ada seorang suami mengatakan, kalau saya sebagai seorang suami gak tertarik sama sekali dengan acara masak-masak. Kan ada tipe suami gak suka masak. Atau ada tipe suami yang alergi. Alergi ketika ada orang motong bawang dan dia deket-deket dengan orang yang lagi motong bawang. Atau alergi ada orang yang motong cabai dan dia nggak suka dengan orang yang lagi motong cabai di dekatnya. Lalu gimana solusinya? Kalau begitu, solusinya gampang.
Misalnya istri lagi masak di dapur misalnya. Kemudian suami bolehlah mengerjakan sesuatu yang lain di dapur itu. Bawa laptopnya, bawa buku catatannya sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dia kerjakan. Menemani istrinya memasak, cerita, sambil ngobrol satu sama lain. Subhanallah. Jadi itu solusi yang bisa kita ambil. Jikalau Anda seorang suami bukan tipe orang yang suka masak, bukan tipe orang yang suka di dapur, cobalah paksa diri Anda untuk membawa laptop Anda, membawa sarana kerja Anda di dapur, dan sambil Anda bekerja, sambil Anda menemani istri untuk memasak. Kemudian jangan lupa setelah masakan itu sudah mulai cicipi masakan tersebut. Dan saat Anda mencicipi masakan istri tersebut, ada satu hal yang harus Anda lakukan, yaitu beri pujian kepada istri Anda. Beri pujian kepada istri Anda dan berterima kasihlah pada istri Anda yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk memasakkan masakan untuk Anda. Cobalah terapkan resep ini, cobalah terapkan cara ini. Masak bareng, atau kalau nggak mungkin untuk masak bareng, Anda duduk bareng sama istri yang lagi masak, Anda coba masakannya, dan Anda puji istri. Walaupun kenyataannya masakan istri itu tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Terlalu asin mungkin, terlalu manis mungkin, terlalu kecut mungkin, terlalu pedas mungkin. Yang pasti kasih pujian, hargai kerja kerasnya, hargai upayanya untuk bisa memasakkan sesuatu untuk Anda. Ini cara terbaik untuk memupuk cinta di antara Anda dan pasangan Anda. Kemudian, sebagai bentuk bantuan kita kepada pasangan kita atau istri kita, kita juga bisa memilih untuk melakukan pekerjaan tambahan untuk membantu istri kita. Contohnya, membersihkan dapur setelah masak. Kita tahu terkadang dapur itu berantakan setelah selesai dari acara masak-masak. Maka kita bisa coba untuk bersihkan dapur atau cucikan perabot masak yang tadi dipakai oleh istri kita. Tidak perlu dilakukan setiap hari memang. Acara masak-masak bareng ini memang nggak perlu dilakukan setiap hari. Memang kalau memang Anda tipe orang yang sudah sibuk dengan pekerjaan Anda, merasa lelah dengan pekerjaan Anda, merasa lelah dengan aktivitas Anda. Tapi hal ini harus diagendakan. Seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali, 2 hari sekali, atau sehari sekali. Ini bisa kita lakukan. Atau setidaknya sepekan sekali, di akhir pekan. Di akhir pekan, di hari Jumat, kita ajak istri kita untuk belanja. Biasanya istri paling suka kalau diajak belanja. Biarkan istri memilih apa yang akan dibelinya untuk dimasak di akhir pekan, dan kemudian di hari Sabtunya atau hari Ahadnya kita masak bareng sama istri kita. Apalagi kemarin kita baru selesai dari agenda Idul Adha misalnya, kita punya stok daging misalnya, kita bikin sate, kita bikin rendang, kita bikin opor, atau kita bikin apapun yang bisa kita masak dengan pasangan kita. Nah, kebiasaan sederhana ini, jikalau dilakukan, percayalah, kebiasaan ini akan bisa memupuk rasa cinta yang ada di antara kita dan pasangan kita. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kedua. Kemudian kebiasaan yang ketiga, kebiasaan yang biasa kita lakukan di rumah kita, tetapi hakikatnya hal yang biasa ini bisa memupuk rasa cinta antara kita dengan pasangan kita adalah kita bisa jadikan acara makan bareng. Nah, semua dari kita itu pasti ada dong acara makan bareng bersama dengan pasangan kita. Nah, agenda makan bareng ini harusnya bisa dijadikan sebagai sarana untuk memupuk rasa cinta antara seseorang dengan pasangannya. Kebiasaan ini adalah kebiasaan rutin, gak mungkin dong dalam satu hari kita gak makan. Nah, kalau bisa, kalau kita makan, kita itu makannya makan bareng-bareng. Kalau bisa sepiring berdua, senampan berdua, semangkok berdua.
Subhanallah, jikalau ini diterapkan, luar biasa. Saling menyuapi satu sama lain, saling memberikan romantisme satu sama lain. Sehari minimal 1 kali aja. Karena saya paham mungkin ada di antara saudara sekalian yang sibuk, maka minimal sehari sekali saja. Duduk makan bareng, misalnya pada saat sarapan. Saat sarapan kita duduk bareng, kita cerita, hari ini mau lakuin apa? Hari ini rencananya mau gimana? Hari ini mau pergi kemana? Hari ini mau belanja kemana? Hari ini mau silaturahmi kemana? Hari ini mau ngerjain target apa? Kita jadikan target hari itu sebagai bahan obrolan. Atau kemudian kalau sarapan nggak bisa, makan siang juga nggak ketemu. Kita bisa ketemu dengan pasangan kita dan makan bareng saat di malam hari. Makan malam bareng bersama dengan pasangan kita. Kita bicarakan bersama dengan pasangan kita itu hari ini. Jangan sampai bergantinya hari kita masih membawa kesedihan yang kita dapatkan di hari yang sebelumnya. Kita redam, kita putus mata rantai, sesuatu yang tidak mengenakan pada hari itu di malam itu. Sedangkan sesuatu yang menyenangkan kita sampaikan kepada pasangan kita, kemudian dengan harapan kita bisa wujudkan kebahagiaan itu di hari berikutnya. Nah, meskipun lelah, cobalah pertahankan kebiasaan ini. Makan bareng dengan pasangan kita, atau ngopi bareng bersama dengan pasangan kita, atau ngeteh bareng dengan pasangan kita. Minimal sehari saja, pas sarapan atau pas makan malam. Syukur setiap makan malam, makan siang, kita bisa makan bareng dengan pasangan kita. Dan ini merupakan bagian dari kebiasaan atau biasa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan cinta, untuk menjaga komunikasi antara kita dan pasangan kita. Karena sesungguhnya dengan terjaganya komunikasi, maka cinta di antara pasangan itu akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Tumbuh seiring dan sejalan. Tidak ada yang terlewatkan dari perkembangan masing-masing. Tidak ada yang terlewatkan dari momentum masing-masing. Istri punya kesempatan berkomunikasi dengan suaminya, menceritakan unek-uneknya. Sebagaimana suami juga punya kesempatan berkomunikasi dengan pasangannya, menyampaikan keluh kesahnya. Apalagi jika pasangan itu ya sudah punya anak. Anak 1, anak 2, anak 3 misalnya. Maka kebiasaan makan bareng ini itu bisa sangat bantu menjaga keharmonisan keluarga. Nah, kita lihat Nabi kita Muhammad alaihissalam, uswatun hasanah kita. Dulu nantiasa makan bareng dengan istrinya. Bukan sekedar makan bareng. Bukan sekedar makan semangkok dan sepiring serta senampan berdua. Tidak, lebih daripada itu. Dulu disebutkan oleh istri beliau radhiyallahu taala anhunna, di antaranya oleh Ibunda Aisyah pernah menceritakan, kuntu ashrobu wa ana haidun. Dulu aku meminum. Kita tahu kalau orang minum pasti pakai gelas. Wa ana haidun, dan pada hari itu aku sedang haid. Artinya sedang tidak bisa melayani Rasulullah alaihissalam. Ketika aku habis minum gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengambil gelas itu. Kemudian setelah mengambil gelas itu, kita bisa bayangkan, faya doa fahu, Rasulnya, bibirnya, kata Ibunda Aisyah, ala maudi fi, di tempat di mana aku tadi meletakkan mulutku di situ.
Jadi makan bareng, bukan sekedar senampan bareng, bukan sekedar sepiring bareng, tetapi sampai pada derajat Ibunda Aisyah minum pada satu gelas, Rasulullah mengetahui bahwa Ibunda Aisyah minum dari satu titik itu, karena kita tahu bibir, dan gak mungkin kita minum kemudian dari bagian dari bibir gelas itu. Rasulullah SAW memperhatikan di bagian gelas maka Ibunda Aisyah meletakkan bibirnya, dan kemudian Rasulullah mengambil gelas tersebut dan meletakkan bibir tersebut Rasulullah SAW di tempat di mana Ibunda Aisyah meletakkan bibirnya pada gelas tersebut. Bahkan sampai kemudian pada derajat itu saja, wa ata'arraqu al-arqa wa ana haidun, dan suatu hari memakan tulang, memakan daging kan ada tulangnya, wa ana haidun, dan aku sedang haid pada saat itu. Pada saat itu mengambil atau melakukan hal yang serupa. Thumma anawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengambil sisa daging tersebut yang ada tulangnya. Faya do'afahu, dan Rasulullah meletakkan mulutnya ala maudi fiyya, pada bagian di mana, di sini menunjukkan bagaimana dulu Rasulullah menjadikan hal yang biasa, makan bareng sama istrinya, sebagai sarana untuk memupuk cinta di antara mereka. Nah, ini 3 hal yang saya katakan, hal yang biasa kita lakukan di dalam rumah. Tapi jikalau hal ini kita lakukan, kita kerjakan, hal ini bisa memupuk rasa cinta di antara kita. Dan insya Allah beberapa poin lanjutannya akan kita bahas dalam pertemuan besok pada hari Sabtu. Dan sisa waktu yang ada insya Allah bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita kemudahan dalam semua urusan kita. Barakallahu fikum. Ya, baik. Baik, ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Afwan izin bertanya, silahkan, ahlan wa sahlan. Jika suami membenci istrinya karena perasaan diri, dan istri baru tahu 3 tahun setelahnya bahwa beliau ternyata bercerai, namun ternyata apa yang disampaikan banyak hal yang memfitnah istri. Apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh istri jika bapak mertuanya adalah orang yang paling membela suami dari kecil? Apakah istri sebaiknya diam saja meminta pertolongan dari Allah walaupun bapak mertuanya ini terlihat sangat ikut membenci istri tersebut? Mohon arahannya Ustadz. Baik. Ada sebuah kasus di sini, seorang suami benci sama istrinya karena suaminya punya prasangka buruk kepada istrinya. Maka hal yang pertama harus kita pahami adalah di dalam Islam kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Iya, kalian yang namanya prasangka buruk. Kenapa sebabnya? Fa'inna dhann aqdabul, ya, ucapan yang paling dusta adalah maka pelajaran penting bisa kita ambil adalah kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Lalu bagaimana jikalau kasusnya adalah jika Anda menjadi korban dari prasangka buruk tersebut? Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah sadarilah bahwa Anda itu dalam keadaan terzalimi. Di saat Anda terzalimi, tidak ada cara terbaik bagi seorang yang terzalimi itu kecuali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 doa yang akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara doa orang yang diijabah doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dakwat
al-madlum. Doanya orang-orang yang terdolim, doanya orang-orang yang tersakiti, doanya orang-orang yang perlakuan yang tidak semestinya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah kepada suami saya misalnya. Berilah petunjuk dan hidayah kepada bapak mertua saya. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahidat yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hati ini di dalam agamamu, di dalam ketaatanmu. Termasuk kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala membolak-balik hati suami, ibu, dan hati mertua ibu di atas ketaatan dan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kedua yang harus Anda lakukan. Terus berdoa. Kemudian, hal yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah terus berbuat baik kepada suami dan bapak mertua Anda. Buktikan bahwa prasangka itu tidak benar adanya. Buktikan bahwa apa yang mereka sangkakan itu tidak pernah terjadi pada diri Anda. Terus berbuat baik kepada pasangan Anda, terus berbuat baik kepada bapak mertua Anda. Berikan perhatian yang lebih baik dan lebih besar kepada ayah Anda, mertua Anda, atau kepada pasangan Anda. Dan ini kesempatan bagi Anda untuk melakukan dan mempersembahkan sesuatu yang terbaik dan membuktikan bahwa Anda tidak sebagaimana yang dituduhkan. Anda tidak sebagaimana yang diprasangkakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Setiap bulan diberi suami. Saya ingin memberi hadiah kepada suami, tapi suami sudah punya segalanya. Biasa beli sendiri. Saya hanya bisa membuatkan masakan kue. Tapi bagaimana ya, hal yang hanya bisa saya beri itu bisa dianggap hadiah oleh suami? Apakah harus disebutkan ini hadiah? Karena hal biasa setiap hari saya selalu membuatkan makanan untuk suami. Jazakallahu khairan katsira. Baik. Seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, sesungguhnya itu bukan sesuatu yang perlu dijadikan sebagai sebuah masalah. Karena sebagai wanita, ibu berstatus sebagai istri dan istri punya hak untuk dinafkahi. Ya, istri punya hak untuk dinafkahi. Seorang wanita, seorang istri, Allah ciptakan dari tulang rusuk seorang pria. Bukan dijadikan sebagai tulang punggung dalam rumah tangganya. Maka dari itu, yang ibu lakukan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Maka kalau suami sudah punya segalanya dan ibu dijatah oleh suami, maka cara ibu untuk memberikan hadiah adalah misalnya begini. Ibu punya kebiasaan masak untuk suami. Tapi pasti saya yakin ada masakan yang jarang ibu masak. Dan masakan itu disukai oleh suami. Misalnya suami suka cake misalnya. Atau suami suka es dawet. Atau suami suka makan makanan tertentu. Dan kita jarang masak masakan itu. Maka sebagai bentuk hadiah yang bisa meningkatkan rasa cinta dan memupuk cinta di antara ibu dan suami ibu adalah ibu bisa memasak, tidak lazim dimasak setiap harinya oleh ibu. Dan kemudian menjadikan masakan itu sebagai kejutan bagi ibu. Dan mengatakan ini hadiah. Kalau kemudian ibu setiap hari masak nasi misalnya. Masak sayur asem. Begitu suami datang, ibu mengatakan, wahai suamiku, ini hari ini saya masak sayur asem sebagai hadiah. Tentu itu bukan sebagai sebuah kejutan bagi diri seorang suami. Maka dari itulah, masaklah sesuatu masakan yang tidak lazim ibu masak. Tetapi ibu tahu bahwa masakan itu sangat disukai oleh suami. Misalnya suami ibu suka seafood, makanan-makanan olahan laut. Suka makan rajungan, suka makan kepiting, suka makan lobster.
dan ibu jarang sekali masak lobster, masak kepiting tiap hari. Maka ibu belikan kepiting atau lobster itu dari pasar, kemudian ibu masakkan pada hari itu. Begitu suami datang, kemudian ibu coba tutup mata suami ibu dengan sebuah kain yang sudah ibu siapkan. Kemudian suami ibu dituntun ke meja makan, kemudian dikatakan kepada suami, lihatlah, ada kejutan khusus untuk dirimu. Ketika dibuka matanya, ada lobster yang begitu besar, ada kepiting yang begitu menggoda, yang siap untuk dimakan. Subhanallah. Maka dengan cara memasak saja, kita bisa menguatkan cinta antara kita dan pasangan kita. Tapi masaklah sesuatu yang disukai oleh suami, dan masakan itu tidak lazim dimasak oleh seorang istri di dalam rumahnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga rumah tangga ibu dan menjadikan rumah tangga ibu menjadi rumah tangga yang terus dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ketaatan dan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz, wa fiikum barakallah. Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suami yang lebih sering tidak aktif di rumah atau tidak pernah berbagi tugas di rumah? Suami harus dimintai tolong terus setiap istri kecapean ketika beraktivitas di rumah dan butuh bantuannya. Tapi kadang wajah suami sering berubah. Syukron Ustadz. Maka yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika mendapat suaminya melakukan hal tersebut atau tidak sadar, kurang peka dengan pekerjaan di rumah adalah, hendaklah seorang istri itu memfasilitasi pasangannya, memfasilitasi suaminya untuk bisa belajar agar suaminya itu paham. Karena terkadang seseorang itu tidak melakukan sesuatu karena nggak paham. Nggak paham keutamaannya, nggak paham kebaikan yang ada di dalamnya. Kita bisa bayangkan, mau pekerjaan istri itu kebaikannya luar biasa, manfaatnya begitu dahsyat. Tapi terkadang banyak di antara para suami yang nggak paham akan keutamaan yang disebutkan, yang ada di dalamnya. Maka dari itu tugas istri adalah gimana caranya suami bisa paham. Diajak ngaji. Atau kemudian seorang istri bisa menghadiahkan link video kajian. Misalnya link video kajian hari ini ya, dikirim ke WA suami, hari ini aku dengerin kajian, temanya bagus deh, coba dengerin, semoga kajian ini bisa kita ambil manfaatnya, dan kajian ini semoga bisa meningkatkan cinta di antara kita. Pasti ketika mendapatkan WA dengan gaya bahasa seperti itu, suami pasti penasaran, pengen lihat ini kajian bicara apa sih. Nah, ketika suami sudah mulai mendengarkan kajian tersebut, dia akan tersadarkan. Walaupun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setidaknya dia akan paham bahwa ternyata saat saya membantu istri, saat saya berbagi tugas dengan pasangan, hal itu walaupun sepele, walaupun biasa, tetapi hal itu bisa meningkatkan cinta yang ada di antara kita. Nah, itu di antara solusinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua dalam merajut rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon taufik. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon hidayah. Insya Allah kajian akan kita lanjutkan besok hari Sabtu pada pukul 7 pagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.